Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah, di pagi yang cerah ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan nikmat sehat ini kita bisa melaksanakan aktivitas kita, rutinitas kita seperti biasa, yaitu belajar walaupun hanya lewat video ini. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ustadz mau menyapa dulu untuk anak-anak Ustadz yang di rumah sana ya. Ustadz hanya bisa menyapa lewat video ini ya. Gimana kabar anak-anak Ustadz di rumah? Sehat? Alhamdulillah. Kalau seandainya kalian di sana selalu sehat ya, semoga ya kalian yang di sana, ustadz dan ustazah yang di sini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semua mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini di pertemuan ini, di video ini kita akan melanjuti pembelajaran kedua ya, di pelajaran akidah akhlak. Kemarin di video pertama ya, di akidah akhlak kemarin kita membahas tentang kalimat thayyibah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang asmaul husna. Nah, di pelajaran kedua ini kita akan membahas tentang asmaul husna. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran ya, seperti biasa ya, kita awali dulu pembelajaran kita hari ini sama-sama membaca basmalah. Ayo anak-anak Ustadz yang di rumah, kita baca basmalah sama-sama ya. Hitungan ketiga dimulai. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan berkat kita membaca basmalah tadi, kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memahami pembelajaran ini, khususnya buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di sini di pertemuan kedua ini kita akan membahas tentang asmaul husna. Mungkin anak-anak Ustadz sudah tahu apa itu asmaul husna. Kenapa? Karena di waktu kalian di kelas 1 dulu, kalian sudah Ustadz sampaikan apa arti daripada asmaul husna. Mungkin kita mengulang sedikit pembelajaran kita yang terdahulu. Mungkin ada yang kurang ingat atau lupa ya. Di sini kita akan mencoba mengulang kembali supaya yang lupa itu kembali ingatlah lagi. Nah, pertama yaitu kita membahas tentang asmaul husna. Apa itu asmaul husna? Asmaul husna itu adalah nama-nama baik Allah atau nama baik agung dan mulia ya. Mulia yaitu sifat-sifat Allah. Ya, kalimat asmaul husna itu dari dua kata. Ya. Asmaul itu adalah jamak daripada ismun, yaitu nama. Kalau asma itu nama, berarti nama-nama Allah ini banyak. Seandainya kecuali ismun, nama, satu nama. Karena kalimatnya asma, ya asmaul berarti itu adalah nama-nama, berarti namanya baik. Al-husna, apa al-husna? Al-husna itu adalah baik. Makanya arti asmaul husna itu adalah nama baik Allah yang dimiliki oleh Allah. Itu arti asmaul husna secara sederhana ya. Ya, intinya asmaul husna ini adalah mencakup semua nama-nama baik Allah atau sifat agung Allah, yaitu terkandung di dalam asmaul husna. Untuk asmaul husna ini juga ya, berapa banyaknya jumlah asmaul husna? Mungkin anak-anak sudah tahu berapa jumlah asmaul husna ya. Jumlah asmaul husna itu banyak, yaitu 99.
Tapi yang kita pelajari bukan 99 ini. Kalau kita bahas ke 99-nya ini nggak sempat waktunya. Cuman kita bahas di kelas 2 di semester 1 ini kita hanya membahas 3. Ya, dari 99 Asmaul Husna tersebut yang kita pelajari di semester 1 ini ada 3. Nah, pertama apa? Pertama yang kita pelajari adalah sifat Allah Ar-Razzaq, yang artinya yang maha pemberi rezeki. Ya, arti Ar-Razzaq itu adalah maha pemberi rezeki. Allah menjamin semua rezeki makhluknya, ya. Tinggal kita berusaha. Artinya sudah rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah. Ya, tergantung kita lagi. Kita apa tugasnya adalah berusaha supaya mendapat rezeki yang sudah ditentukan oleh Allah. Contohnya saja, kalau kita mau kenyang, usaha kita apa? Makan supaya laparnya hilang dan jadi kenyang. Sama rezeki Allah, kalau kita mau memperoleh rezeki Allah, yaitu harus berusaha. Nah, Allah memenuhi kebutuhan semua makhluknya, makhluk baik di seluruh di muka bumi ini. Allah jamin rezekinya. Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang dia kehendaki, baik kepada orang yang beriman maupun orang kafir. Allah jamin rezekinya, baik orang yang taat kepada Allah ataupun orang yang lalai dengan perintah Allah. Semuanya Allah jamin rezekinya, ya. Kalian tidak mungkin dapat. Nah, kita semua, kalau seandainya manusia ini, sehebat-hebatnya manusia, tidak ada yang sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun yang sanggup, ya, menghitung nikmat yang Allah berikan. Sehebat apapun manusia, secanggih apapun yang dimiliki manusia, tidak ada yang sanggup tidak ada yang sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan. Contohnya saja yang ada di dalam diri kita aja, nikmat yang ada di dalam diri kita aja kita nggak sanggup menghitungnya. Ada berapa nikmat yang Allah berikan ketika kita bangun tidur, ya, ketika kita beraktivitas sehari-hari sampai tidur lagi, itu nggak ada yang sanggup. Jangan bang, semua yang itu, yang napas kita aja nggak ada yang sanggup, kedip mata aja kita nggak ada yang sanggup. Itu semuanya rizki. Kita bisa bernapas, bisa melihat, bisa berjalan, itu semuanya rizki yang Allah berikan. Ya, itu rezeki itu bukan hanya berbentuk materi, kesehatan badan, ya, kita bisa melihat dan sebagainya, itu namanya rizki. Allah berfirman juga dalam Al-Quran, ya, surah Ibrahim yang bunyinya apa? Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Nah, artinya sebagaimanapun sehebat-hebatnya manusia, secanggih-canggihnya teknologi, tidak ada yang sanggup menghitung nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan. Itu, ya, itu daripada sifat Allah Ar-Razzaq. Yang kedua apa sifat Allah yang kita pelajari, yaitu Al-Hamid. Arti Al-Hamid adalah Allah yang maha terpuji. Allah yang berhak mendapat pujian dari hambanya, ya. Dan semua yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Mau yang ada di langit maupun ada yang di bumi, semuanya milik Allah, semuanya ciptaan Allah. Maka pujilah Allah. Karena apa? Karena Allah yang maha terpuji. Ya, jangan sampai kita manusia, jangan sampai kita sedih, sakit hati kalau seandainya tidak dipuji manusia. Kenapa? Kita sadar bahwasanya yang patut mendapat pujian itu hanya Allah. Kenapa? Karena Allah memiliki bumi dan isinya. Bumi dan langit Allah yang punya. Berarti yang patut mendapat pujian itu Allah, bukan manusia. Kalau manusia mengharap pujian itu salah besar. Apalagi kalau seandainya nggak dipuji dia marah. Wah, itu sangat salah
sekali. Tapi kita harus sadar bahwasanya yang mendapat pujian itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah itu apa? Setelah itu adalah sifat Allah yang ketiga adalah asyakur. Apa arti asyakur? Ya, asyakur itu artinya yang maha mensyukuri. Allah akan memberi pahala kepada orang yang berbuat kebaikan. Allah juga memberi pahala kepada orang yang bersyukur kepada Allah, dan Allah tambah nikmat orang yang mensyukuri nikmatnya. Nah, siapa saja yang berbuat baik, siapa saja yang mensyukuri nikmat, itu Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau kita mensyukuri nikmat, Allah tambah nikmat kita tersebut. Itu sudah janji Allah. Jangan sampai kita mengingkari janji Allah. Kalau Allah sudah berjanji itu pasti kita jangan ragu. Apapun yang ketika Allah firmankan, pasti itu akan terjadi. Itu pasti akan Allah laksanakannya. Makanya kita tadi mendapat rezeki, ucaplah alhamdulillah atau memuji Allah. Setelah memuji Allah itu adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah. Ya, dengan kita bersyukur bisa dengan cara mengucap alhamdulillah, atau rasa syukur kita itu bisa juga kita, contohnya Allah beri kita rezeki yang banyak, rasa syukurnya itu apa? Kita saling berbagi, bukan hanya dengan ucapan. Ketika mendapat nikmat yang berlimpah, alhamdulillah, tapi nggak mau berbagi sama tetangganya, itu salah. Kalau kita diberi kenikmatan yang luar biasa, rezeki yang banyak, cara kita bersyukurnya salah satunya adalah selain mengucap alhamdulillah, kita juga harus berbagi sesama. Nah, kalau seandainya nih kita diberi sesuatu dari orang lain, mari kita ucap apa? Caranya apa? Kita ucapkan terima kasih. Setelah kita mengucapkan terima kasih, kita doakan orang tersebut yang berbuat baik. Apa doanya? Jazakallahu khairan. Mudah-mudahan Allah membalasi kebaikan. Nah, itu adalah adab kita, cara kita ketika kita diberi sesuatu oleh manusia. Kalau kita diberi sesuatu dari manusia, kita ucap terima kasih. Setelah mengucapkan terima kasih, kita mendoakan. Nah, itulah anak-anak Ustadz yang di rumah sana, itulah pembelajaran kita hari, yaitu tentang Asmaul Husna. Ustadz harapkan anak-anak Ustadz yang di rumah sana agar bisa menghafal ya Asmaul Husna. Paling enggak materi yang kita bahas, yaitu arti daripada Ar-Razzaq, arti daripada Al-Hamid, arti dari Asyakur. Ya, apa artinya? Supaya apa? Supaya mempermudah kalian menjawab soal nanti. Kalau kalian nggak tahu arti yang kita pelajari, lebih susah kita menjawab soal bingung. Biar soalnya gampang, tapi kalau kita nggak tahu artinya, ya jadi susah atau sulit. Ya, untuk anak-anak Ustadz yang di rumah sana, ya Ustadz harapkan tetap semangat belajarnya ya, khususnya yang pelajaran Ustadz yang ajar ini tetap semangat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ya dari sifat-sifat baik Allah ini, atau nama-nama baik Allah ini kita bisa amalkan. Ya, kalau kita mau mendapat rezeki tadi, salah satunya caranya apa? Berusaha. Nah, setelah itu kita tahu bahwasanya pujian itu hanya milik Allah. Kalau seandainya orang tidak memuji kita ketika kita berbuat baik, jangan sedih, jangan marah. Kenapa? Karena yang patut dipuji itu hanya Allah. Setelah kita mendapat rezeki, ya, setelah kita mendapat sesuatu, lalu kita bersyukur. Kenapa? Karena itu janji Allah, bagi yang bersyukur dengan nikmat Allah, Allah tambah rezekinya, nikmatnya Allah tambah. Orang yang berbuat baik, Allah balas pahala, itu janji Allah, jangan ragu. Ya udah, mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya buat anak-anak Ustadz yang di rumah sana ya.
tetap semangat belajarnya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ilmu yang kita pelajari hari ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Intinya Asmaul Husna ini adalah nama-nama baik Allah, yaitu terkandung dalam Asmaul Husna. Jumlahnya ada 99 dan yang kita pelajari cuma 3. Pertama yaitu Ar-Razzaq yang artinya maha pemberi rezeki, yang kedua Al-Hamid yang maha terpuji, yang ketiga adalah Asy-Syakur yang maha mensyukuri. Ya, mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ustadz akhiri, salah hilap mohon maaf. Ustadz banyak-banyak minta maaf apabila ada kekurangan dalam video ini ya. Kalau ada yang kurang mengerti boleh dibaca buku paketnya, atau bisa juga nanya langsung sama Ustadz sendiri bisa lewat WA atau telepon boleh kalau kurang paham ya. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Ustaz akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.